semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi tanggal 27 dan 28 Januari 2021. Semua udah gue shuffle, pre-shuffle maksudnya. Langsung aja ya. Tanggal 27 nggak ada planet transit, nggak ada. Tapi tanggal 28 itu ada purnama di Leo ya. Artinya purnama itu selalu konotasinya dengan ending. Karena kita ada di season Aquarius, Leo itu ada di rumah di relationship, any kind of relationship ya, entah itu kakak, adik, saudara, keluarga, rumah tangga, apapun, sepupu, sahabat, bisnis partner, juga termasuk pasangan ya, pacar mungkin ya, semuanya tentang relationship. Itu tanggal 28 ya. Tanggal 28 juga ada Venus konjang Pluto. Venus dan Pluto sama-sama ada di Capricorn, yang mana karena kita seasonnya Aquarius, matahari ada di Aquarius, artinya Capricorn itu ada di rumah ke-12, yang mana artinya adalah ending, closure, karma, limiting beliefs, alam bawah sadar kita, healing juga ya, spiritual, mimpi, energi dan intuisi tanggal 27-28. Konjang itu sendiri bisa ada kemungkinan untuk disruptif energinya ya, menghancurkan, atau juga pemahaman ya, pembelajaran, tergantung persepsi kita masing-masing bagaimana menghadapi sebuah tantangan atau masalah ya. Jadi hanya mengingatkan apa yang akan kita ciptakan di realitas kita masing-masing. Semuanya itu tergantung bagaimana kita melihat, berpersepsi. Six of Swords kebalik, Five of Wands, The Chariot, Page of Swords, The Wheel of Fortune, Knight of Cups, Three of Swords, Three of Voices, Three of Swords, Ten of Cups. Alam bawah sadar kita, Six of Cups, tentang anak-anak, tentang masa kecil kita. Mungkin yang udah punya anak-anak, ini tentang anak-anak, alam bawah sadar ya. Kalau nggak punya anak, artinya mungkin masa kecil kita, dan juga kemungkinan besar Six of Cups itu tentang nostalgia, memori ya, juga tentang past life connection, soulmate, yang pada umumnya adalah mengikat. Six of Cups, dan itu bisa bentuknya juga karma. Ace of Wands kebalik ya, artinya kita ada delay dalam memulai sesuatu, walaupun kita sudah punya hasrat dan keinginan yang sangat besar untuk memulai sesuatu yang baru. Nggak hanya keinginan, tapi juga semangat, tapi ada delay di situ, yang mungkin karma itu sendiri yang ngeblok ya. Jadi ada yang memang harus diselesaikan, masalah relationship mungkin dengan energi purnama di Leo mungkin bisa membantu ya, karena di saat energi semesta itu begitu, ada baiknya kita menggunakan dan memanfaatkannya daripada malah bertahan melawan energi itu sendiri, karena energi kita itu nggak sebanding dengan energi semesta. King of Pentacles, Muse of Materials. King of Pentacles ini pembahasannya tentang tradisi, nilai, value ya.
struktur, juga komitmen, juga guru. Ya. Itu energi Taurus. Dimana di Taurus ada Uranus dan juga ada Mars. Tindakan kita apa? Mengetahui, menyadari kemungkinan ada blok, ya, karma yang blok, ikatan-ikatan, entah itu masa lalu kita, entah itu keterikatan yang mungkin kalau udah ngomong past life connection kita mungkin nggak tahu, ya, kita tidak menyadarinya, tapi energi itu ada. Sudah saatnya melepaskan, ya, karena apapun yang kita ingin mulai, Ace of Wands itu terikat, keblok, ya, dan mungkin berbau juga dengan tradisi, ya, King of Pentacles, dan itu tidak mencerminkan jati diri kita. Dan tindakan apa? Karena Uranus kan adalah tentang keunikan pribadi sebuah individu, ya. Dan itu terikatannya juga dengan nostalgia masa kecil kita atau anak-anak kita, ya, tercerminkan di situ. Jadi sebagai bahan renungan aja, karena purnamanya besok masih. Kalau masih ada yang mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum, ya. Katanya ya, gue belum apa namanya, belum pernah coba, ya. Itu coba ditaruh di ember gitu, ya, air taruh di bawah sinar bulan purnama, dan itu keuntungannya banyak keuntungannya, bisa untuk mandi, bisa untuk cuci muka, apapun deh, ya. Lo bisa masak buat minum juga boleh. Itu katanya sangat healing, ya, katanya. Gue belum coba, tapi yang jelas energi purnama itu kalau emang kita ingin merilis hal-hal yang emang kita nggak mau, apa namanya, nggak mau lagi terikat gitu, ya, coba ditulis semuanya, ditulis, ya, bakar aja di bawah sinar bulan purnama. Untuk kartu pertama yang mana itu pasti penting, Six of Swords. Kita nggak bisa move on, masih ada yang terikat dengan segala dilema dan dramanya. Walaupun kita dapat the Wheel of Fortune, ini karma, energi Jupiter, the Wheel of Fortune, ya. Jupiter lagi di Aquarius, yang mana segala hal yang sifatnya sangat Aquarius itu lagi di zoom, ya. Dan the Wheel of Fortune itu seperti roda kehidupan, roda kebuntungan, ya, yang mana tentang karma itu sendiri. Yang selayaknya ini adalah siklus, ya. Karma lama dan karma baru. Karma lamanya sudah berakhir, sebaiknya dibungkus dan untuk memulai karma yang baru, ya. Kalau karma itu belum selesai, belum kita hadapi, ya, ada baiknya dihadapi, karena kalau enggak kita sulit untuk move on. Sudah saatnya roda itu berputar, jenderal. Jadi ya, untuk kebaikan kita sendiri, dan ini semua tentang diri kita sendiri, apa adanya, seperti apa yang kita ingin orang lihat. Jadi kalau kita hanya senang, kalau apapun yang kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan orang lain, artinya jati diri kita yang mana? Yang seperti itu, yang katanya mereka atau katanya gue, ya. Karena Aquarius, kita masih di season Aquarius. Walaupun Jupiter itu sendiri energinya Sagittarius dan Pisces. Karena itu juga mungkin hubungannya adalah dengan higher education, wisdom dan filosofi, ya. Dan juga income kita, finansial kita, ya. Semuanya bergantung pada sini. Kalau kita masih belum bisa move on, ya, yang keblok itu adalah, ya, di rumah ke-9 dan ke rumah 2. Financial, income, value,
dan juga spiritual, hukum, travel bahkan. Itu masih kayak keblok gitu ya. Dan mana yang sesuai dengan jati diri kita, mana yang bukan. Kalau kita hanya ingin mengembangkan persepsi orang lain terhadap kita, kita menarik energi orang itu kepada kita. Realitasnya seperti apa yang kita ingin ciptakan, energinya seperti apa yang kita ingin tarik ke kita. Energi orang lain, karena kita selalu menyenangkan orang lain, artinya kita selalu mencoba untuk menjadi levelnya mereka. Adakah kebenaran tentang diri kita di situ? Five of Wands, konflik batin, konflik dari dalam pikiran, hati, konflik. Yang mana konflik itu selalu ada baiknya dihadapi, difokusin, konsentrasi akan konflik kita sendiri. Kenapa ada konflik itu? Bukan malah berlari, mencoba mendistract diri kita dengan hal-hal yang gak penting. Apapun di luar kita, itu menurut gua gak penting. Karena pekerjaan yang paling sejatinya pekerjaan itu adalah self-work. Di saat kita in tune dengan diri kita sendiri, kita pun mampu lebih bisa mengarahkan atau men-channel energi kita dan apa yang akan kita ciptakan. Knight of Cups, tindakan apa yang akan kita pilih untuk kita lakukan ya atas nama cinta. Pemahamannya apa? Dasar dari tindakan kita itu sendiri berdasarkan kasih pada sesama atau hanya sekedar pembuktian, pengakuan. The Chariot, energinya Cancer. Ini tentang home, family, dan foundation ya, fondasi. Chariot artinya kita mampu menguasai sisi terang dan gelap dari diri kita sendiri dan terus move on. Karena selama kita masih belum bisa menerima atau mengakui, menyadari bahkan sisi gelap kita akan terus ketarik. Kita akan terus susah untuk move on gitu loh. Karena pada dasarnya sisi gelap kita itu bisa sangat-sangat bermanfaat dan membantu kita juga dalam melangkah ke depan. Ini di kebiasaan kita sehari-hari dan kesehatan kita juga ya, The Chariot. Bagaimana kita menservis others, bagaimana kita menganalisa segala hal, dan bagaimana kita menggunakan waktu kita secara efisien. Three of Swords, ada patah hati dan kekecewaan di situ, sakit hati. Ada yang lagi nangis di belakang. Oke. Hanya mengingatkan, kekecewaan itu biasanya berangkat dari ekspektasi kita sendiri. Page of Swords, kita ingin tahu ya, energinya tentang kekepoan kita terhadap hal-hal di sekitar kita, atau ingin tahu lebih ya. Jadi kita riset, kita mata-matain, spying ya, tentang segala sesuatu apapun itu ya. Bisa seseorang, bisa situasi, bisa kondisi, suasana, apapun itu. Ada kekepoan, ada rasa ingin tahu. Mungkin tentang tenor kok, tentang apa sih yang namanya kedamaian buat gue, atau apa sih yang namanya rumah tangga yang sejahtera. Nilai-nilai dari kebahagiaan itu sendiri apa sih?
Udah segitu aja untuk tarotnya. Kita lihat ke oracle card. Dari mystical shaman kita dapat child, the moon, heart of sky, alam bawah sadarnya, middle word, the child. Di sini kita diingatkan untuk jangan lupa kita semua punya jiwa anak-anak itu, dimana dia selalu mengingatkan kita untuk jangan lupa happy, apa adanya, lepas. Energi the moon, pas banget ya, besok purnama ya kan. Purnama the moon itu kan siklusnya 28 hari ya. The moon itu energinya adalah yin, yin yang setiap orang punya yin side-nya, yaitu perasaan tentang bagaimana menerima segala hal, karena bulan itu tidak memancarkan sinar tapi dia menyerap sinar ya. Dan biasanya itu juga tentang ketidaktahuan, misteri, bagaimana kita menerima hal-hal yang kita tidak tahu dan apa yang kita rasa ya. The moon itu siklusnya 28 hari ya. Dia setengah-setengah. Jadi energi purnama pun juga biasanya punya efek atau dampak selama 2 minggu. Oke. Jadi the moon itu di sini kalau memang kalau kita itu udah kebiasaan di rumah, mungkin ada saatnya kita untuk keluar. Nah, jangan terlalu lama di satu sisi. Heart of Sky ini keren ya. Kita diingatkan kalau kita itu adalah kreator, pencipta ya. Kita itu seniman, kita itu makhluk kreatif. Menciptalah, berkreasilah, karena ada energi semesta di sini yang selaras dengan apapun yang ingin kita ciptakan. Dan alam bawah sadar kita, the middle word, kalau kita bisa selaras ya dengan pikiran, hati, dan mind, body, and soul ya, kita itu sebenarnya penghubung, jembatan antara dunia dan spiritual, duniawi dan spiritual. Dari literary witches oracle card kita dapat house, lion, the soul, Emily Dickinson. Siapa yang nggak tahu Emily Dickinson? Come on. Jadi gue tanya, cerita apa sih untuk kita dari semesta untuk hari ini dan besok? Alam bawah sadar kita, spider, houses. Ini yang paling lekat secara material dengan diri kita sendiri, secara material, duniawi, tempat kita berteduh. Dan kita dibesarkan juga di rumah, ya kan. Selain badan kita, body kita sendiri, rumah kita itu adalah bagaimana kita terbentuk. Ya. Dan komunitas itu sendiri berangkat dari sekumpulan dari rumah, sekumpulan individu. Lion, siapa diri kita? Bagaimana kita mengekspresikan diri kita untuk membangun komunitas? Apa kontribusi dan keterlibatan kita dari keunikan kita masing-masingnya? Mampu nggak kita memberikan kontribusi yang sejatinya memang itulah callingnya kita, itulah keunikannya kita yang pasti berbeda dari siapapun juga. Baik lagi, nggak ada instruksi untuk diri kita, untuk menjadi diri kita, nggak ada. Lo mau ngikutin ilmu apapun juga ya, nggak ada tuh yang namanya bagaimana menjadi diri lo, nggak ada.
Karena diri lu tuh unik. Nggak ada yang pernah jadi diri lu sebelum diri lu. The Soul, Emily Dickinson. Kenali jiwa kita masing-masing. Dan tunjukkan siapa kita. Gokil ya. The Moon, di bawahnya Leo, Lion. Besok purnama di Leo. Alam bawah sadar kita Spider. Ini bagaimana kita membangun jaringan. Ini bagaimana kita membangun kehidupan kita sendiri. Kalau kita semua adalah satu dan terkoneksi. Oneness, interconnectedness. Kalau kita sakit, kita membagi sakit itu. Kalau kita sehat, kita akan membagi kebahagiaan itu sendiri. Karena apa sih namanya, sarang laba-laba itu ya, itu bisa menjerumuskan, bisa jadi rumah, tapi bisa juga jadi senjata. Apa yang kita lagi bangun cukup bertanggung jawabkah kita dengan komunitas kita yang kita bangun? Berangkat dari individu yang seperti apa, dari jiwa yang bagaimana? Oke, semuanya segitu aja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu tanggal 29. Dah. Thank you.